Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang adaptasi sel, jejak sel, dan kematian sel. Di sini adaptasi itu morfologinya berupa atrofi, hipertrofi, hiperplasi, metaplasi. Kemudian jejak sel di situ ada sel injury, reversible, irreversible, dan kematian sel, nekrosis, dan apoptosis. Adaptasi dari sel itu bisa kondisi fisiologi, yaitu respon dari proses jaringan secara normal. Kemudian bisa berupa patologi, yaitu perubahan sel menyesuaikan dengan lingkungan untuk bertahan hidup sesuai dengan lingkungan yang berubah, di mana langkah-langkah penyesuaiannya berupa reseptor binding, signal transduction, protein transcription, translation, dan export. Kita bahas satu-satu. Sebagaimana introduksi praktikum kemarin, bahwa atrofi merupakan pengisutan ukuran sel akibat kehilangan bahan, sehingga juga menyebabkan penurunan fungsi sel. Atrofi organ itu atrofi sel, selnya hidup. Kalau selnya mati, maka berupa apoptosis. Atrofi terjadi disebabkan karena berkurangnya beban kerja. Satu contoh misalnya kelumpuhan pada pasien polio, ya, infeksi oleh virus polio menyebabkan lumpuh sehingga kaki atau tungkai jarang digerakkan. Lama-kelamaan tungkai akan atrofi. Jadi di sini tungkai mengalami atrofi karena kurangnya beban kerja pada tungkai akibat kelumpuhan. Bisa juga karena hilangnya persarafan, misalnya pada kasus stroke. Terus kemudian berkurangnya perbekalan darah. Jadi di sini karena gangguan vaskularisasi, kemudian karena nutrisi yang tidak memadai, jadi karena defisiensi nutrisi. Bisa juga karena hilangnya rangsang hormon atau endokrin. Jadi karena kekurangan hormon atau kekurangan hormon yang melalui darah yang disebut dengan endokrin akan menyebabkan atrofi, juga karena faktor penuaan. Atrofi mekanisme biokimianya yaitu penurunan sintesis protein. Kita tahu bahwa protein merupakan penyusun jaringan, salah satu penyusun jaringan. Selain sintesisnya turun, juga disertai dengan peningkatan katabolisme, jadi perusakan oleh protein, dan bisa karena keduanya. Kemudian perubahan histologi yang kita jumpai pada atrofi yaitu penurunan ukuran sel, peningkatan autofagi vakuol dari organela sel, dan peningkatan badan residu atau lipofusin. Di sini kita lihat gambar parenkim otak, di mana yang A itu mengalami atrofi, sedangkan yang panel B adalah parenkim otak yang normal. Di sini terlihat yang mengalami atrofi ukurannya lebih kecil dibandingkan yang normal. Selain itu juga kita jumpai giri atau girus, sela-sela di antara parenkim otak ini longgar dengan adanya atrofi pada otak. Terus kemudian ini atrofi pada ginjal, di mana perbandingan ukuran ginjal kanan dan kiri itu terdapat perbedaan. Kemudian gambaran mikroskopik kita jumpai pada sel otot skeletal. Di sini gambaran yang terang yang berwarna putih itu menunjukkan sela di antara sel itu lebar, yang menunjukkan adanya atrofi dari sel-sel otot skeletal, sehingga jarak antar sel otot skeletal itu melebar. Demikian pula pada jaringan kelenjar mame, di mana yang kiri ini adalah jaringan kelenjar mame yang normal, yang kanan itu yang mengalami atrofi. Jadi kecenderungannya itu jaringannya jarang, ya, dan mengecil kelenjar-kelenjarnya. Sebaliknya adalah hipertrofi, di mana terdapat penambahan ukuran dari sel-sel, sehingga organ juga mengalami penambahan ukuran. Namun bedanya dibandingkan dengan neoplasma, ya, nantinya
Di sini hipertrofi itu tidak didapatkan peningkatan jumlah mitosis. Jadi jumlah mitosis tetap, hanya ukuran dari sel-sel individu sel yang meningkat. Peningkatan ukuran ini disebabkan karena peningkatan fungsi atau rangsang hormon, juga peningkatan sintesa protein dari interaksi hormon dan inti DNA, dan peningkatan organela sel. Hipertrofi bisa terjadi fisiologi maupun patologi. Fisiologi bisa kita jumpai pada otot skeletal, pada atlet-atlet karena latihan. Kemudian patologi, ini pada jantung ya, sel otot jantung. Patologi ditemukan peningkatan atau hipertrofi left ventricle kiri pada hipertensi. Penyebab hipertrofi itu disebabkan karena kenaikan tantangan fungsional, jadi karena latihan sehingga fungsinya meningkat menyebabkan hipertrofi. Bisa juga karena stimulasi oleh hormon, misalnya hipertrofi uterus pada kehamilan. Ini contoh dari preparat jantung, di mana yang ini adalah ventricle kiri itu mengalami enlargement atau hipertrofi, di mana dinding dari left ventricle itu menebal. Kemudian ini ada perbandingannya dengan left ventricle pada jantung yang normal. Jadi di sini ada peningkatan ukuran. Kemudian dari mikroskopik kita jumpai bahwa yang sebelah kiri dan kanan itu mengalami peningkatan ukuran dibandingkan yang tengahnya adalah normal. Jadi kita lihat individu sel di mana ada membran sel, kemudian sitoplasma, kemudian inti. Yang kanan dan kiri, panel yang ini kiri, ini yang kanan, dibandingkan dengan yang tengah. Yang tengahnya adalah yang normal, di mana ukuran intinya, sitoplasmanya tuh relatif lebih kecil dibandingkan yang kanan dan kiri. Begitu pula pada contoh hipertrofi gingiva, ini juga mengalami hipertrofi. Kemudian hiperplasi. Hiperplasi di sini adalah penambahan jumlah sel pada organ atau jaringan, dan bisa dijumpai hiperplasia dan hipertrofi ini bersama-sama. Hiperplasi bisa terjadi fisiologi, misalnya karena stimulasi hormon. Contohnya hiperplasia kelenjar mame selama masa kehamilan. Jadi memang menyiapkan nanti bayinya lahir untuk disusui oleh ibunya, maka proses adaptasi dari kelenjar mame itu berupa hiperplasia kelenjar mame. Bisa juga karena kompensasi, jadi misalnya hepatektomi. Jadi hepatektomi itu berarti pengangkatan hepar, di mana hepar diambil itu sebagian ya, parsial hepatektomi, maka akan menimbulkan kompensasi, dan ini fisiologis terjadi. Kemudian hiperplasia patologi itu terjadi diakibatkan karena stimulasi hormon yang meningkat, dalam hal ini adalah growth factor, faktor-faktor pertumbuhan, sehingga menyebabkan peningkatan secara absolut atau relatif dari estrogen yang melebihi progesteron. Ini dijumpai pada kasus endometrial hiperplasia. Juga proses kontrol yang menyuburkan kanker, di mana stimulasi hormon yang berlebihan pada infeksi virus yang bisa kita jumpai pada infeksi oleh virus papiloma, sehingga menyebabkan hiperplasia. Jadi ini adalah uterus ya, kemudian dibelah, terus kemudian di sini adalah lapisan endometrium, kemudian yang bagian tengahnya adalah myometrium, kemudian yang bagian tepi adalah epimetrium. Ini adalah prostat. Jadi jadi ini prostatnya ya, ini prostatnya. Kemudian yang ini adalah vesika urinaria. Ini pada laki-laki memang saluran dari genitalia itu nyambung dengan saluran uretra. Jadi perbedaannya itu dibandingkan dengan wanita. Kalau pada wanita uterus itu tidak terkoneksi dengan ureter. Jadi di sendiri-sendiri. Kalau pada laki-laki itu prostat
prostat ini terdapat ureter yang nyambung dengan vesika urinaria. Ini dijumpai pada BPH atau benign prostate hyperplasia, di mana pembesaran dari prostat atau hiperplasia dari prostat itu mengenai lobus sentral, di mana di situ ada uretra. Kemudian uretranya kejepit sehingga ada gangguan buang air kecil pada pasien yang mengalami hiperplasia prostat benign. Kemudian ini gambarnya ya. Jadi ini prostatnya, kemudian ini adalah uretranya. Ini adalah gambaran nodular dari hiperplasia prostat. Ini ukuran prostat normal dan ini adalah uretranya. Kemudian mikroskopiknya didapatkan proliferasi dari kelenjar-kelenjar. Jadi bentukan seperti ini adalah ductus ya. Jadi ductuli dari jaringan prostat yang mengalami hiperplasia. Jadi peningkatan jumlah dibandingkan dengan prostat yang normal. Jadi ductusnya relatif lebih sedikit dibandingkan yang kondisi hiperplasia. Dan ini jaringan di antara ductuli ini adalah jaringan ikat atau stroma. Kemudian juga pada kasus hiperplasia interstitial testis, ini adalah gambaran jaringan testis ya. Jadi gambaran sel-sel primordial dari spermatozoa, spermatosit ada di sini. Terus kemudian ini adalah jaringan di antara tubuli seminiferi. Jadi ini tubuli seminiferinya ya. Kemudian di antara tubuli seminiferi itu terdapat stroma atau jaringan ikat. Di sini yang mengalami, jadi di sini juga ada sel-sel supporting ya dari testis. Yang mengalami hiperplasia adalah jaringan interstisial di antara tubuli seminiferi, tubuli testis. Kemudian ini testis normal. Kemudian metaplasia adalah perubahan sel matur menjadi sel matur yang lain. Definisinya dia adalah reversible, jadi bisa kembali ke normal. Di sini mengalami metaplasia karena adanya pemrograman genetik dari stem cell, baik itu sel-sel jaringan epitelial maupun mesenkimal. Kemudian metaplasia squamosa pada epitel respirasi, ini contohnya kita temukan pada orang-orang yang merokok, kemudian defisiensi vitamin, kemudian karena metaplasia pada gaster. Terus juga yang mengalami pasien-pasien yang mengalami gastroesophageal reflux GERD itu sering juga mengalami metaplasia pada epitel esofagus bagian bawah. Ini disebabkan karena gastric reflux kronis. Kemudian metaplasia mesenkimal di sini dikatakan tak jelas merupakan reaksi adaptasi. Jadi di sini transformasi, jadi perubahan fibroblast, sel-sel calon fibrosit menjadi osteoblast atau chondroblast. Ini pada epitel cervix uteri kita lihat zona transisional ya pada bagian bawah ini. Itu struktur epitelnya bentuknya adalah kolumner. Kemudian pada bagian atas ya kanan atas ini adalah struktur berbentuk squamous kompleks non kornifikasi. Ini adalah zona transisional epitel cervix dari sel kolumner di endocervix menjadi sel squamous kompleks tidak bersilia pada ektocervix. Kemudian di sini terjadi metaplasia, di mana dia harusnya sel bagian endo ini adalah kolumner, berganti mengalami metaplasia menjadi sel-sel squamous kompleks tanpa konifikasi. Dan ini contoh dari metaplasia bronchus, di mana dia harusnya epitel pseudokolumner kompleks bersilia digantikan oleh sel squamous kompleks non konifikasi. Bahkan di sini diindikasikan ada gambaran mulai mengalami displasia.
Ini contoh dari tadi ya, pembesaran hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian jejas. Penyebab dari jejas bisa karena hipoksia, jadi penurunan oksigen. Bisa juga karena agen-agen fisikal, agen kimia atau obat-obatan, karena mikrobiologi, karena reaksi imunologi, karena defek genetik, maupun karena ketidakseimbangan nutrisi. Mekanismenya adalah berupa iskemia, yaitu penurunan perfusi jaringan karena penurunan oksigen dan nutrisi yang menuju jaringan. Bisa juga karena aktivasi reaktif oksigen spesies, jadi oksigen yang elektronnya tidak memiliki pasangan. Bisa juga karena radikal hidroksil OH ataupun hidrogen peroksida 2O2. Bisa juga aktivasi reaktif oksigen spesies ini disebabkan karena radiasi, karena inflamasi, karena toksisitas oksigen, karena bahan-bahan kimia, juga karena injuri reperfusi. Injuri reperfusi ini misalnya pada kasus infak miokard, di mana aliran arteri koronaria yang mengalami gangguan, jadi iskemia, terus kemudian perfusinya kembali lagi normal, maka akan menyebabkan injuri yang disebut dengan injuri reperfusi atau reperfusion injury. Ini bagian yang menyebabkan injuri, yaitu iskemia dan activated oxygen species. Mekanisme dari jejas sel, iskemik atau hypoxic injury, ini jejas reversible, yaitu penurunan fosforilasi oksidasi yang menyebabkan penurunan ATP yang ditandai dengan peningkatan kalsium bebas ke dalam sel. Kemudian penurunan aktivitas dari pompa sodium atau natrium yang menyebabkan penimbunan natrium di intrasel. Kemudian peningkatan tekanan isoosmose dari air sehingga menyebabkan pembengkakan pada sel dan keluarnya kalium dari sel. Ya, di sini karena adanya aktivasi dari natrium channel ya, jadi pompa sodium. Kemudian juga peningkatan kalsium sitosolik, jadi kadar kalsium di dalam sitosol. Itu sumber dari kalsium di sini bisa berasal dari mitokondria, bisa juga berasal dari endoplasmic reticulum, dan bisa juga dari luar sel. Peningkatan kalsium di dalam sel ini konsekuensinya akan menyebabkan aktivasi enzim, antara lain ada ATPase yang akan menyebabkan penurunan ATP. Bisa juga mengaktifasi fosfolipase yang menyebabkan penurunan fosfolipid. Di mana kita tahu fosfolipid adalah penyusun dari membran sel dan membran organela. Kemudian aktivasi endonuklease yang akan menyebabkan kerusakan kromatin nuklear, dan juga aktivasi protease yang akan menyebabkan kerusakan membran dan protein penyusun sitoskeletal. Dan ini adalah bagan yang bisa kalian baca di buku Robin ya. Adanya injurious agent akan meningkatkan kadar kalsium di dalam sel ya, khususnya kalsium sitosolik yang meningkat yang mengaktifkan beberapa enzim berikut. Kemudian jejas reversible bisa disebabkan karena peningkatan glikolisis anaerob, jadi glikolisis yang tidak membutuhkan oksigen, yang akan berakibat terjadinya penurunan glikogen, akumulasi asam laktat, kemudian akumulasi fosfat inorganik, dan penurunan pH intraseluler, jadi lebih cenderung ke asam. Kemudian jejas reversible juga mempengaruhi ribosom sehingga terjadi, dimana kita tahu ribosom adalah tempat sintesis protein, dimana di sini terjadi penurunan sintesis protein. Kemudian fungsi mitokondria menurun. Kita tahu mitokondria berfungsi untuk memproduksi ATP sehingga terjadi penurunan produksi ATP juga. Kemudian kenaikan permeabilitas membran, kerusakan sitoskeleton. Kita tahu sitoskeleton adalah kerangka dari sel sehingga sel kehilangan bentuk ya, hilangnya mikrofili, kemudian terbentuk gelembung begitu di permukaan sel.
dan pembengkakan dari mitokondria, endoplasmik retikulum, dan sekitar sel. Jadi terjadi gangguan permeabilitas sehingga air masuk ke dalam sel, terus terjadi pembengkakan dari organela-organela di dalam sel. Iskemik dan hipoksik injury juga menyebabkan jejas irreversible, di mana di situ terjadi perubahan mitokondria, terjadi vaskulisasi yang berat, peningkatan kalsium amorf, jadi struktur kalsium yang amorf. Kemudian terjadi kerusakan ekstensif dari plasma membran, pembengkakan dari lisosom, kemudian terjadi influx kalsium yang masif. Ini terjadi pada reperfusi. Terus jejas irreversible terjadi pula kehilangan yang terus berlangsung dari protein sel, koenzim, asam ribonukleat, dan metabolit lain, dan mulai terlihat kerusakan-kerusakan ini ya. Jadi kebocoran enzim yang dari sel yang lisis masuk ke dalam serum darah pasien yang mengalami jejas. Kemudian jejas pada membran lisosom menyebabkan penghancuran dari enzim yang bocor dan mengaktifkan asid hidrolesis ya, enzim hidrolase yang menurunkan pH intraseluler disertai dengan kerusakan komponen sel. Jadi lebih asam pH-nya dan organela-organela sel akan mengalami kerusakan. Kemudian bila terjadi pada interstisium, jadi di antara jaringan parenkim itu terjadi influx makromolekul. Terus bisa kita jumpai gambaran myelin figures, yaitu massa fosfolipid, jadi fosfat dan lipid, lemak dan fosfat yang bergelung-gelung yang membentuk massa ya, yang disebut dengan myelin figures. Di sini jejas irreversible yang diserang tentunya adalah paru-paru sel. Jadi paru-paru sel adalah mitokondria yang berfungsi untuk memproduksi oksigen dan ATP, di mana terjadi disfungsi mitokondria yang menetap, ya, hilangnya fosforilase oksidatif dan pembentukan ATP, dan gangguan yang berat dari fungsi membran. Jadi membran adalah pertahanan utama dari sel. Kalau terjadi kerusakan membran disertai dengan mitokondria, maka akan terjadi kerusakan yang sifatnya irreversible. Dan penyebab dari utama kerusakan membran yaitu kehilangan yang progresif dari fosfolipid membran yang disebabkan karena aktivasi dari fosfolipase, enzim-enzim fosfolipase, dan penurunan sintesa dari fosfolipid. Jadi kita tahu fosfolipid adalah protein utama penyusun membran sel. Kemudian penyebab kerusakan utama membran yang lain yaitu abnormalitas sitoskeletal. Sitoskeletal adalah tulang belulang dari sel, sehingga bila terjadi abnormalitas sitoskeletal akan menyebabkan aktivasi dari protease dan sel akan bocor sehingga air masuk ke dalam sel dan terjadi pembengkakan. Dan juga disebabkan karena adanya racun radikal oksigen, jadi reaktif oksigen spesies itu. Terus juga karena kegagalan produksi lipid, di mana penyusun dari membran sel yaitu fosfolipid, dan ada efek deterjen pada membran. Kemudian terjadi influx kalsium yang masif ke dalam sel. Ini gambaran morfologi sel dari normal kemudian yang mengalami kerusakan. Ini beberapa resum dari iskemik dan hipoksik injury. Kemudian jejas yang disebabkan karena radikal bebas. Jadi radikal bebas itu bisa terjadi karena adanya bahan kimia dan radiasi, karena keracunan oksigen dan gas-gas lain, karena penuaan sel, kemudian pembunuhan mikroba oleh sel fagosit, kerusakan pada proses radang atau inflamasi, kemudian perusakan tumor oleh makrofag, dan lain-lain. Kemudian radikal bebas adalah sejenis bahan kimia yang memiliki satu elektron tanpa pasangan pada orbit luarnya, sehingga karena tidak punya pasangan di orbit luar, maka sifatnya dia
tidak mantap, sangat reaktif, kemudian dalam sel mengadakan reaksi dengan bahan kimiaan organik dan organik protein, lemak, dan karbohidrat sehingga menyebabkan kerusakan. Contoh dari radikal bebas yaitu radikal hidroksil, radikal hidrogen, dan superoksida oksigen. Sumber dari radikal bebas itu adalah jadi air H2O dihidrolisis menjadi OH- dan H+ dengan ionisasi radiasi. Kemudian reaksi reduksi oksidasi secara fisiologis atau normal memang ada ya pada proses respirasi, kemudian aksi oksidasi intraseluler dan reaksi logam transisi dan metabolisme bahan kimia eksogen. Mekanisme radikal jejas karena radikal bebas itu adalah terjadi peroksidasi lemak dalam membran organela yang nantinya akan merusak organela ya, retikulum endoplasma, mitokondria, dan komponen mikrosom yang lain. Adanya peroksidasi lipid pada membran akan menyebabkan lemak poli tidak jenuh seperti yang terdapat dalam selaput atau membran memiliki ikatan rangkap polyunsaturated lipid, dan juga perusakan pada DNA reaksi dengan timin. Hubungan silang protein jadi cross reaction terutama asam amino yang labil seperti metionin, histidin, cysteine, dan lisin akan menyebabkan perusakan enzim inaktif sulfhidryl dan interaksi dengan asam-asam nukleat yang menyebabkan mutasi pada kode genetika bila tidak segera diperbaiki atau repair sehingga menyebabkan gangguan sel. Ini kita temukan pada kasus kanker ya, di mana terjadi mutasi namun tidak ada proses repair dan berlanjut. Kemudian radikal bebas menyebabkan kerusakan secara spontan, dan sebetulnya di dalam jaringan tubuh sudah memiliki antioksidan endogen yang mengcounter, jadi yang mengatasi adanya radikal bebas, yaitu SOD, superoxide dismutase, glutathione, dan katalase. Selain itu juga bisa mengkonsumsi antioksidan eksogen dari luar, misalnya vitamin E dan ceruloplasmin. Di sini peran dari antioksidan adalah melakukan scavenge atau menangkap radikal bebas yang ada di dalam sel sehingga tidak aktif. Kemudian kalau jejas kimia itu contohnya misalnya pada merkuri, jadi keracunan logam berat yang menyebabkan ikatan merkuri atau mercury binding menjadi sulfhydryl groups. Dan tentunya karena prosesnya metabolisme itu terjadi pada hepar ya, pada liver, dan oleh peran dari P450 dan juga pembentukan radikal bebas seperti CCl4 kemudian diubah menjadi CCl3. Dan untuk perubahan jejas itu kita melihat dua, perubahan gross dan perubahan mikros. Ini sudah kita praktikumkan kemarin ya, contoh-contoh dari cellular swelling, kemudian nekrosis. Ini juga sudah saya jelaskan di saat introduksi praktikum, di mana tanda dari nekrosis itu adalah tahapannya karyolisis, pignosis, karyoreksis. Jadi ini udah lisis ya, karyolisis. Ini yang pignotik, ini sel normal. Sel normal ini intinya mengalami pignotik. Dan morfologinya bisa berupa nekrosis koagulatif karena denaturasi protein. Jadi ini nekrosis koagulasi yang ditemukan pada ginjal. Jadi ini adalah glomerulus ginjal, ini adalah tubulus yang mengalami nekrosis. Ini ginjal yang normal, ini adalah tubulus. Tubulus itu karena dia bentuknya seperti pipa tabung, manakala dipotong secara transversal maka gambarannya adalah
berupa lubang seperti ini. Jadi ini lumen dari tubulus. Ini adalah epitel-epitel yang melapisi tubulus. Ini gambaran koagulasi nekrosis pada jantung. Ini adalah sel otot jantung yang mengalami nekrosis koagulasi. Ini ya. Kemudian sel jantung yang normal. Jadi ini inti dari sel jantung. Ini adalah sitoplasma dari sel otot jantung. Kemudian nekrosis leukoefaktif ini ditemukan pada infeksi bakteri dan beberapa jamur, dan kematian sel hipoksik susunan saraf pusat. Jadi ini nekrosis leukoefaktif yang dijumpai pada sistem saraf pusat. Ini otak yang normal ya, jadi bisa diperbandingkan. Kemudian ini pada ginjal, abses ya. Ini abses, jadi ini isinya jaringan nekrotik. Kemudian nekrosis kaseosa itu kita jumpai umumnya pada kasus tuberkulosis, di mana ini nekrosis kaseosa pada ginjal. Ini fokus-fokus nekrosisnya. Ini gambarannya adalah tuberkel, di mana dilapisi oleh sel-sel epiteloid di bagian tepi, kemudian tengahnya berisi jaringan nekrosis. Jadi sel-sel yang mengalami kematian, debris-debris. Kemudian nekrosis lemak, ini contohnya pada pankreas yang mengalami enzymatic fat necrosis. Ini ya gambaran sel-sel lemaknya. Kemudian aging, penuaan sel. Penuaan sel itu muncul karena penurunan fungsi mitokondria, penurunan sintesa dari struktur enzimatik dan protein reseptor, pengurangan kapasitas pengambilan nutrisi, dan pengurangan kapasitas terhadap perbaikan DNA. Perubahan morfologinya itu pada penuaan adalah irreguler dan bentukan lobus abnormal pada inti, vakuolisasi pleomorfik mitokondria, pengurangan endoplasmik retikulum, perubahan Golgi aparatus, jadi perubahan dari organela sel ya, dan akumulasi dari pigmen lipofuksin. Secara umum penimbunan intrasel mencakup adanya beberapa metabolit normal yang berlebihan pada sel, misalnya pada diabetes mellitus, penimbunan beberapa produk abnormal yang tidak dapat dimetabolisme, dan sintesis intrasel yang berlebih di beberapa produk. Dan ada perubahan lemak ya, misalnya contohnya perlemakan hati. Jadi kemarin sudah saya jelaskan di mana metabolisme dari hati berfungsi untuk memetabolisme lemak ya. Di situ normalnya lemak diangkut dari hati ke jaringan adiposa. Dengan adanya peningkatan asam lemak, kemudian ada proses esterisasi menjadi trigliserida dan dikonversi menjadi kolesterol, bergabung membentuk fosfolipid atau dioksidasi dalam mitokondria menjadi badan-badan keton. Dan agar dapat dikeluarkan oleh hati, trigliserida intrasel harus digabungkan dengan molekul apoprotein. Jadi yang mengangkut protein yang mengangkut trigliserida yaitu apoprotein atau protein penerima lipid untuk membentuk lipoprotein. Adanya keracunan alkohol atau karena beberapa racun, anoksia, obesitas, dan malnutrisi dari protein itu menyebabkan patogenesa berupa pemasukan berlebihan asam lemak bebas ke dalam hati. Jadi free fatty acid itu meningkat. Kemudian sintesis asam lemak dari asetat meningkat, oksidasi asam lemak berkurang, peningkatan esterifikasi asam lemak menjadi trigliserida meningkat, pengurangan sintesis apoprotein, dan sekresi lipoprotein dari hati terganggu, sehingga menyebabkan akumulasi lipid di dalam jaringan lemak. Ini udah morfologi tadi ya, perlemakan. Bisa juga kita jumpai di organ-organ yang lain selain di hepar ya, di hati juga bisa. Jadi sistemik prinsipnya. Kemudian di vaskuler kita juga bisa menjumpai aterosklerosis. Ini yang sering menyebabkan kematian pada kasus infak miokard, di mana dijumpai ada timbunan lipid di dalam dinding pembuluh darah pada tunika intima.
Jadi ini yang kuning-kuning ini adalah plak aterosklerosis. Ini santelasma yang dijumpai pada kelopak mata. Ini sebenarnya indikator adanya peningkatan lipid di dalam darah. Selain lipid juga protein bisa menimbun ya di dalam sel. Misalnya pada kasus renal tubular epithelium sehingga terjadi proteinuri. Terus akumulasi sel-sel plasma, imunoglobulin, Russell bodies, bisa juga glikogen pada DM atau pada kasus glycogen storage diseases. Bisa juga penimbunan pigmen ya, contohnya ini pada paru, ini karena perokok ya, atau antrak ya, antrakosis. Terus juga tato itu juga adalah penimbunan pigmen di dalam jaringan kulit ya, tepatnya di dermis. Kita sambung lagi materinya nanti ya.